Udah bukan hal yang aneh kalau One Piece diisi sama para karakter yang kekuatannya imba semua. Bisa dipakai buat ngehancurin kota lah, atau bahkan sampai ngemusnahin sebuah pulau. Tanpa pengenalan, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Tapi sebelum itu, seandainya lo suka sama pembahasan ini, jangan lupa like, terus share videonya ke para pecinta One Piece yang lain. Kan kalau gitu, gue juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Marshall the Teach. Sebelum dapat 2 buah iblis aja, nih orang tuh pernah ngelenyapin sebuah kota sekali serang. Apalagi sekarang, Doi juga punya buah gura-gura yang dikatakan sebagai salah satu buah iblis terkuat. Bekas punyanya si Shirohige. Tapi seriusan, menurut gua sendiri, meskipun Doi punya kekuatan yang bisa dibilang badass banget, gua ngelihat si Teach tuh kagak ada keren-kerennya sama sekali, nyir. Nomor 2, Hyakuju no Kaido. Dalam mode manusianya, gue juga agak ragu kalau nih makhluk tuh bisa ngehancurin satu pulau. Tapi lain ceritanya kalau Doi udah berubah jadi mode naga sempurna. Nih makhluk bisa nyemburin api yang bisa Doi pakai buat ngehangwisin apapun. Jurus ini bernama Boro Breath, yang bisa lu lihat pas Doi ngebakar reruntuhan Kastil Oden. Nomor 3, Akainu. Shirohige mo, それを親父と慕うお前らも、結局同じ敗北者じゃけ。 Ingat gak pas nih orang make kekuatannya buat ngehancurin seluruh kapal laut armada Shirohige dengan make sebuah jurus di mana Doi nurunin semacam meteor berbentuk tinju. Nah, sekarang coba lu bayangin kalau jurus itu Doi pakai buat ngehancurin satu pulau. Bukti dari hasilnya mungkin bisa lu lihat dari bekas pertarungannya masih Kuzan di Pulau Panghazard. Setengah pulau tersebut daratannya berubah jadi daratan kering yang panas plus banyak gunung berapinya. Jadi ada kemungkinan si Akainu ini punya semacam jurus ataupun awakening yang bikin Doi ngendaliin seluruh magma di suatu tempat. Nomor 4, Fujitora. Ada sebuah teknik atau jurus di mana nih orang nurunin sebuah meteor dari langit yang seandainya dibiarin ngehantem tanah bisa ngeratain apapun di atasnya. Jurus ini pernah dipakai si Fujitora ngelawan si Dovi sama si Lau di Pulau Dressrosa. Tapi meteor itu berhasil ditahan sama benang si Dovi plus roomnya si Lau. Kekuatan buat ngedatengin meteor ini berasal dari kekuatan buah Jushi-Jushi miliknya yang bikin si Fujitora punya kekuatan buat ngendaliin gravitasi. Nomor 5, Don Quixote do Flamingo.
Torikago yang berarti kandang burung adalah sebuah ulti yang dikeluarin si Doflamingo pas di Pulau Dressrosa supaya kagak ada satupun orang yang kabur ninggalin tuh pulau. Terus biar pulau itu sendiri pada akhirnya jadi kebelah-belah. Karena kan jurus Torikago ini terbuat dari benang kekuatan buah Ito-Ito milik si Dovi. Jadi ya bisa motong apapun kayak tahu. Terus secara perlahan kurungan itu juga makin kecil yang kalau dibiarin lama-lama bisa ngehancurin satu pulau beserta isinya. Tapi untung si Dovi berhasil dikalahin sama si Luffy terus pingsan. Yang kemudian Torikago itu langsung nonaktif. 俺はあの人の本懐を遂げるため今日まで生きてきたんだよ。 Nomor 6, pemilik Denden Mushi Emas. あなた、それは。ゴールデンデンデン虫。 Buat yang belum tahu, Denden Mushi Emas ini adalah sebuah alat buat ngasih perintah ke seluruh armada angkatan laut terdekat yang dipimpin wakil admiral supaya ngelakuin penghancuran serta pembantaian massal di sebuah pulau. Perintah ini bernama Buster Call, kekuatan yang dimiliki nama angkatan laut atas nama keadilan mutlak, yang artinya seluruh kejahatan harus dibantai sampai akarnya. Dulu si Aokiji pernah bilang kalau kekuatan Buster Call setara sama kekuatan militer sebuah negara. Sejauh ini, pulau yang secara kanon pernah jadi korban Buster Call adalah Ohara sama Enies Lobby. Nomor 7, Shirahoshi. そんなに恨めしい顔しちゃやだよお姫さん。なに痛くもしねえし苦しくもねえ。財宝いただき人魚を売るのも面倒になったがお前は特別だよ。 Seorang sosok yang bahkan udah diramalin dari 20 tahun lalu sebelum cerita utama dimulai. Sebagai Putri Duyung yang punya kekuatan maha dahsyat. Yap, bener banget. Si Shirahoshi ini adalah penjelmaan dari salah satu dari 3 senjata kuno yang dikatakan bisa ngeporak-porandain seluruh dunia. Dan senjata kuno yang ada di Putri Duyung ini bernama Poseidon. Manifestasi kekuatan di mana pemiliknya bisa ngendaliin atau merintah seluruh Raja Monster Laut atau Kayorui yang biasa ada di Calm Belt. どけ弱星、押さねえと島が。いいわけねえだろ。みんな島にいるんだぞ。Nomor 8, Aokiji. アイスエイジ。 Sama kayak si Akainu tadi, bukti kebrutalan kekuatan penghancur pulau ini orang juga ada di Pulau Penghajar. Kalau mau, si Aokiji ini bisa ngebukuin seluruh peradaban di sebuah pulau. Bahkan dulu nih orang juga pernah ngebukuin laut, cuma buat nyebrangin penduduk sipil dari satu pulau ke pulau lain. Ice time. Nomor 9, Trafalgar di Waterloo. さあ食えほら早く食えマジほらこうやって噛め食って飲み込め Berhubung kekuatan buah iblis Yellow overpowered banget, jadi di ceritanya juga tuh buah kudu di-nerf dengan cara kalau keseringan dipakai, nyawa si penggunanya bakal berkurang. Room, sebuah gelembung yang bisa dikeluarin pengguna buah OP-OP, di mana semua benda atau hal apapun yang ada di dalam gelembung itu bisa dikendaliin sesuka hati sama si Lau. Nomor 10, Kinji Shinoshiki. Zampa!
Shishiki ini pernah jadi pemimpin dari sebuah kelompok bajak laut yang terdiri dari 51 divisi. Bahkan suatu ketika bajak laut pimpinannya itu pernah mojokin si Roger. Meskipun pada akhirnya Shishiki dijungkir balikin sama cuaca laut yang seakan mihak lawannya itu. Terus setir kapalnya sendiri nancep di ubun-ubunnya. Selain pernah dijungkir balikin cuaca, bajak laut dengan julukan singa emas ini juga bisa ngejungkir balikin sebuah pulau atau ngangkat pulau itu ke langit. Akibat dari kekuatan buah iblis Fuwa-Fuanya. Biarpun kagak kanon, lu bisa lihat buktinya di movie Strong World, di mana doi bikin sebuah pulau melayang bernama Merville. これは警告だ。 Nomor 11, Monkey D. Garp. Bahkan di masa tuanya si Garp ini tetap terkenal sebagai angkatan laut yang kuat banget dan ditakutin semua bajak laut. Tapi ada satu jasanya yang kagak dipublikasi ke semua orang, yaitu saat-saat di mana doi ngegabungin kekuatan bareng si Roger demi ngalahin seorang bajak laut legendaris yang cuma para petinggi sama veteran angkatan laut yang tahu, yaitu Rock Disebek. Dalam hal kekuatan, jelas si Garp ini kuat banget. Bahkan dulu pas doi masih muda dan mau ngelakuin pertarungan sama si Don Chinjau, buat pemanasan si Garp ini ngehancurin dulu 8 gunung pakai bogemannya doang. Nomor 12, Cyborg Franky. Nah, kalau tadi kan si Shirahoshi punya Poseidon, salah satu kru bajak laut topi jerami yang doyan pakai sempak doang ini juga punya senjata kuno bernama Pluton, sebuah kapal perang dengan teknologi penghancur yang luar biasa. Lu sendiri pasti inget kan apa yang diomongin si Franky pas di Enies Lobby? Biarpun blueprint Pluton udah dibakar, tapi seluruh isinya berhasil diingat sama si Franky. Dan katanya juga kapal Sanigo dibikin berdasar dari blueprint itu. Jadi ya kasarnya si Franky ini tahu cara pakai Sani buat ngancurin satu pulau. Nomor 13, God Enel. そうだ、思い出した。ゴッドが現れたんだ。 Dead Pia, sebuah kekuatan gabungan antara si Enel sama bahteranya yang bernama Maxim. Kekuatan ini bisa si Enel pakai buat ngeluarin jurus bernama Raigo, di mana bahteranya itu ngeluarin bola awan hitam dari cerobongnya. Nah, bola awan itu berisi kekuatan petir si Enel yang kuat banget, yang mampu ngehancurin sampai ngelenyapin sebuah pulau. Nomor 14, Monkey D. Dragon. 俺は自由になれない。自由のため共に戦う意志のある者はこの船に乗れ。 Sejauh ini emang kekuatan si Dragon tuh sama sekali belum dikasih lihat. Jangankan kekuatan penuh, doi punya buah iblis apa kagak juga belum dikasih tahu sama si Oda. So, kenapa gua ngasumsi si Dragon punya kekuatan penghancur pulau? Karena nih orang lah yang jadi sosok pemimpin pasukan revolusi dan jadi orang paling buron di dunia One Piece. Entah udah berapa kerajaan sampai pulau yang berhasil si Dragon kuasain dengan make tentara revolusinya itu. 世界は我々の答えを待っている。
Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lo pengen nambahin atau gimana, silakan lo bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia One Piece. Sekian dari gua, sorry kalau udah salah kata. Terus jangan lupa subscribe. Bye!